Dan Indonesia itu ternyata berada pada urutan keempat. Terburuk kesenjangan sosialnya, paling ekstrim jurang antara kaya miskin. Berada setelah Rusia, India, dan Thailand. Kita keempat. Ada 4 orang Indonesia, ya tentu namanya sudah tahu, gitu. Itu ternyata kekayaannya setara atau hampir sama dengan hampir setengah penduduk Indonesia yang sudah 270 juta jiwa. 4 orang ini dapat dibayangkan, gitu kan. Saya waktu di Komnas HAM, saya hitung-hitung 1 orang. Kebetulan banyak pengaduan dari masyarakat, gitu. Itu ternyata tanahnya saja yang dikuasai. Tadinya saya kira hanya 5 juta hektar, tapi setelah saya cek di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saya hitung-hitung kembali ternyata 5,2 juta hektar. 1 orang ini tanahnya itu 74 kali lebih luas dibanding seluruh wilayah Jakarta. This belong to one single business company. Ada lagi dimuat di Kompas tanggal 4 Sinarmas, gitu ya, namanya Eka Cipta, gitu kan. Dan ada lagi 5-6 orang itu dihitung ya dari seluruh tanahnya itu yang dimuat di Kompas. Waktu itu kumpul di KPK, Jaksa Agung, Menteri Keuangan, sekitar 50 juta hektar. Itu dapat dibayangkan sekitar 800 kali luas Jakarta. Itu dimiliki hanya beberapa orang. Dan anehnya lagi ya, kalau kita lihat, ada 5 provinsi tidak 1 cm lagi kalau dihitung tanahnya itu tidak dikuasai oleh pihak pengusaha ini. Misalnya Sulawesi Tenggara, karena hitung izin untuk penguasaan tambang, izin ini, izin itu, ya kan? Itu ternyata jauh lebih luas dibanding seluruh dataran provinsi itu. Itu juga sama dengan Kalimantan Timur, sama dengan Kalimantan Utara, sama dengan ini. Itu sebenarnya sudah tidak ada lagi otoritas penduduk setempat, karena izin itu sudah diberikan ke pengusaha-pengusaha di dalam dan di luar negeri. Inilah namanya new colonialism. Indonesia sangat rawan. Dan itu diabadikan data itu oleh juga Bank Dunia dalam publikasinya Indonesia Rising Divide. Indonesia semakin hari semakin pecah. Dan di situ gambar buku itu 2 wajah anak kembar, satu tersenyum manis, satu dengan tetesan air mata. Jadi ada kelompok yang menikmati surganya negara ini, dan ada kelompok yang berada penderitaan yang maha pedih. Hidup di negara ini sedikit-sedikit bersuara disebut lagi radikal, bisa saja dicap lagi ini fundamentalis, segala macam. Tapi karena untuk melindungi mereka-mereka yang menikmati kue itu. Jadi saya kira ke depan kita bisa saja hidup bersama dengan mereka-mereka kalau ada solidaritas kemanusiaan yang ada di ini, tidak dibawa kekayaan mereka ke luar negeri.